wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berawat Arif. Di sini saya akan melakukan tindakan promokes HIV kepada pasien. Dan di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya, yaitu media, yaitu handphone. Dan saya sudah mempersiapkan diri saya sudah membaca rekam medis dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Ya Ibu, perkenalkan, nama saya Berawat Arif. Di sini saya akan melakukan tindakan promosi kesehatan kepada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apa sih itu HIV. Nah, Ibu tenang saja, segala kerahasiaan saya akan jaga dan saya memerlukan waktu 5-10 menit. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, sebelum saya melakukan tindakan, lebih baiknya mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi azizul basya isyanta syafil asyawai syafalaya bidurun sapama'in. Gimana Bapak, apakah posisinya sudah nyaman? Nyaman, Pak. Nah, saya mulai ya Bu. Ya, yang pertama, pengertian dari HIV. Apa sih itu HIV? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu sekumpulan jasad remik yang sangat kecil yang bisa menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV ini adalah virus yang mana dia bisa menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga kita mudah sakit. Sedangkan AIDS atau acquired immune deficiency syndrome, dalam jumlah besar virus HIV terdapat pada daerah vagina dan sperma penderita. Apabila contohnya ibu penderita HIV, maka dia rentan berada di daerah kewanita atau vagina, maupun kalau laki-laki dia berada di sperma. Sedangkan dalam jumlah kecil terdapat pada ASI dan air liur. Gejala infeksi HIV, yang pertama gejala awal. Yang pertama adalah gejala hanya seperti flu dan akan sembuh beberapa hari kemudian. Dia akan merasa flu dan akan sembuh selama beberapa hari kemudian. Yaitu tes darah saat ini masih belum dapat menunjukkan adanya infeksi. Yang ketiga adalah setelah 1-3 bulan barulah tes darah menjadi positif. Jadi sehingga apabila ibu cek darah, jadi hasilnya itu keluar selama 1-3 bulan. Terus keadaan nampak sehat ini dapat berlangsung 2-10 tahun. Terus gejala selanjutnya yaitu demam berkepanjangan. Contohnya itu seperti ibu demamnya itu tidak lama, jangkauannya lama demamnya. Terus yang kedua adalah selera makan ibu hilang. Jadi ibu tiba-tiba tidak ada selera makan, nafsu makan ibu menurun. Itu adalah tanda-tanda gejala. Terus berat diare terus menerus. Ini juga apabila diare terus menerus, maka itu termasuk dari gejala HIV ya Ibu. Berat badan turun secara drastis. Contohnya tiba-tiba ya Bu, ibu mengukur berat badan, terus kok berat badan saya kok tiba-tiba turun drastis. Itu udah termasuk dari gejala HIV/AIDS. Ini adalah cara penularan HIV. Yang pertama itu adalah melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HIV. Contohnya suami ibu terkena HIV dan ibu melakukan seksual kepada suaminya, dengan suaminya, maka ibu akan terjangkit penyakit HIV apabila suami ibu tidak memakai alat pelindung diri seperti kondom. Terus yang kedua adalah melalui transfusi darah atau alat-alat yang telah tercemar HIV. Contohnya suami ibu apabila dia terkena HIV dan ibu dan suami ibu memakai satu jarum suntik yang sama, maka ibu akan terinfeksi penyakit HIV. Yang ketiga adalah melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada janin yang dikandungnya atau kepada bayi yang disusunya. Contohnya ibu mengalami HIV dan saat itu ibu mengandung, maka dari anak tersebut, anak yang ibu mengandung dia akan positif HIV. Terus yang keempat yaitu melalui pemakaian jarum suntik yang bergantian. Contohnya yang tadi yaitu jarum suntik yang bergonta-ganti dengan memakai satu jarum. Ya, Pengobatannya itu adalah untuk pengobatan HIV untuk sementara belum ada ya Bu.
karena untuk mungkin ada pengobatan tetapi itu cuma membunuh kuman saja agar virus tersebut dia tidak berkembang sampai ke AIDS. Ya mungkin itu saja promosi kesehatan atau presentasi dari saya tentang HIV. Mungkin dari Ibu ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan, nama saya Soya Mardoan. Ya. Di sini saya ingin bertanya, apa HIV itu bisa diobati? Iya, jadi tadi saya sudah jelaskan ya Bu ya, mungkin Ibu kurang konsentrasi saja. Jadi HIV itu tidak ada obatnya ya Bu. Ada obatnya, tetapi obat itu dia cuman hanya membunuh virus saja agar virusnya tidak berkelanjutan ke AIDS kayak gitu. Ya mungkin ada lagi pertanyaannya Bu. Bagaimana cara penjaga HIV? Ya, baik sekali Ibu pertanyaannya ya Ibu. Ya ini ada cara pencegahannya. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah meskipun dengan pacar. Jadi Ibu tidak bisa melakukan seksual dengan pacar atau teman-teman Ibu yang dimana itu belum sah menjadi suami istri. Yang kedua, selalu menggunakan alat suntik atau alat tusuk lain steril. Di sini apabila Ibu melakukan alat suntik atau alat-alat yang lain, sehingga alat-alat tersebut harus steril dan bersih sehingga tidak menular penyakit HIV. Yang ketiga adalah bagi wanita pengidap sebaliknya tidak hamil. Bagaimana cara pencegahan penularan HIV ini ada 3 lagi, yaitu yang pertama abstinensi atau puasa, tidak melakukan hubungan seks. Yang kedua adalah melakukan prinsip murni, yang itu tidak bergonta-ganti pasangan dan saling setia pada pasangannya. Jadi Ibu apabila sudah menikah melakukan seksual kepada suami Ibu saja, tidak boleh dengan orang lain. Yang ketiga adalah untuk melakukan hubungan seksual yang mengandung risiko, dianjurkan melakukan seks aman termasuk menggunakan kondom. Jadi apabila Ibu melakukan seksual dengan suami Ibu, diharapkan untuk melakukan alat pelindung diri seperti kondom untuk mencegah menularnya penyakit HIV. Ya mungkin itu saja. Apakah ada lagi Bu pertanyaannya? Ya, kalau tidak ada, ya baik sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengar promkes dari saya. Gimana Bu perasaannya setelah saya melakukan promkes kepada Ibu? Baik, Pak. Ya baik sekali ya Bu ya. Baik sekali Ibu sudah bekerja sama dengan saya di sini. Nanti besok atau minggu depan saya akan balik lagi untuk melakukan tindakan selanjutnya kepada Ibu. Apabila Ibu memerlukan saya, silakan nanti kembali lagi ke sini atau suruh keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri dengan pertemuan kita, yaitu dengan doa pertemuan. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.